sewenang-wenang dalam aksi damai, 28 kasus intimidasi dan kekerasan fisik. Saya akan bacakan poin-poin tuntutan. 1. Gurita Partai Coklat. Ditemukan adanya dugaan intervensi dari partai politik tertentu yang mencederai integritas institusi Polri, sehingga mengakibatkan Polri tidak dapat berfungsi secara presisi dalam menjalankannya. Dikutip dari tribunnews.com, Amnesty International Indonesia mencatat sebanyak 116 kasus kekerasan hingga 29 pembunuhan liar di luar hukum extrajudicial killing yang melibatkan anggota Polri di seluruh Indonesia dalam periode Januari sampai November 2024. 116 kasus kekerasan tersebut terdiri dari 29 kasus pembunuhan di luar hukum atau extrajudicial killing, 26 kasus penyiksaan, 21 kasus penangkapan sewenang-wenang dalam aksi damai, 28 kasus intimidasi dan kekerasan fisik, 7 kasus penggunaan kekuatan gas air mata dan water cannon, 3 kasus penahanan inkomunikado, 1 kasus pembubaran diskusi, dan 1 kasus penghilangan sementara. 29 kasus pembunuhan di luar hukum tersebut menewaskan 30 orang. Kasus tersebut tersebar di Papua, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Aceh, dan Banten. Temuan khusus terkait rangkaian aksi protes pada 22 sampai 29 Agustus 2024 atau peringatan darurat di 14 kota yang tersebar di 10 provinsi di Indonesia. Dalam aksi tersebut, setidaknya 579 orang menjadi korban kekerasan Polri. Poin 2, evaluasi pendidikan Polri. Mendesak perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan pelatihan di Polri untuk meningkatkan profesionalisme dan kapabilitas anggotanya. 3. Netralitas Polri dalam pilkada. Menyatakan bahwa Polri diduga tidak melakukan netralitas selama pemilihan kepala daerah, bertentangan dalam pasal 10 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 7 tahun 2000. 4. Komdigi dan judi online. Mengungkapkan kekhawatiran tentang keterlibatan oknum pejabat di Komisi Digital atau Komdigi dalam praktik perjudian online yang merusak citra institusi. 5. Dekadensi kualitas politik. Menyoroti dekadensi kualitas politik Indonesia akibat intervensi sistematis dari kelompok politik yang berupaya menguasai negara. 6. Represivitas oknum keamanan. Mengkritik tindakan represif yang dilakukan oleh oknum keamanan yang tidak manusiawi terhadap masyarakat. 7. Kualitas penegakan hukum yang melemah. Menyatakan bahwa kualitas kepatuhan hukum di Indonesia masih rendah, membuka ruang bagi pelanggaran hukum. 8. Pelanggaran hak asasi manusia. Mengingat banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi yang perlu ditangani secara serius oleh pemerintah. 9. Pelecehan seksual dan perlindungan anak. Menekan perlunya langkah-langkah konkret untuk melindungi anak-anak di kekerasan seksual, terutama bagi anak di bawah umur 10 tahun. 10. Presiden Prabowo sebagai pemimpin boneka. Mengkritik posisi Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih yang dianggap sebagai pemimpin boneka dalam pemerintahan saat ini. 11. Presiden Prabowo segera tangkap para oknum pejabat yang selama Jokowi menjabat masih diam ketidaknya Jokowi. Terakhir, poin 12, meminta pemerintah Jakarta untuk mengevaluasi KJP atau KJMU karena merugikan masyarakat kecil akibat pemutusan sepihak oleh oknum pemerintahan. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan di sini. Terakhir dari saya, mohon diikuti bersama-sama. Sekali dikibarkan, pantang untuk diturunkan. Hentikan ratapan dan tangisan. Mundur satu langkah adalah sebuah bentuk pengkhianatan. Salam pergerakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sobat-sobat kita yang perlu menghubungi ya. Karena ini jangan sampai ada yang ketinggalan, sahabat-sahabat. Tolong anggotanya dilihat. Sahabat-sahabat di sini kita